Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga sehat lalu. Hari ini hari Sabtu tanggal 7 Maret tahun 2026. Kembali lagi di video pembelajaran. Dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, masih pada bab ke-6 ekologi dan pelestarian lingkungan, manusia merupakan spesies di bumi yang paling mendominasi. Oleh karena itu, setiap aktivitas manusia akan berpengaruh terhadap keberadaan suatu ekosistem. Peran dan pengaruh manusia terhadap perubahan ekosistem di bumi sangat dominan dan signifikan. Juga dapat berdampak positif dan negatif. Berikut ini dipaparkan beberapa pengaruh dan peran manusia terhadap ekosistem di bumi. Berikut ini dipaparkan beberapa pengaruh dan peran manusia terhadap ekosistem di bumi. Pertama, pertanian dan produksi pangan. Kedua, kerusakan habitat. Ketiga, polusi. Keempat, perubahan iklim. Kelima, konservasi. Salah satu kegiatan manusia yang telah dilakukan selama ribuan tahun adalah bercocok tanam untuk menyediakan kebutuhan pangan. Kegiatan manusia di bidang pertanian turut mempengaruhi ekosistem dunia. Penggunaan pupuk kimia secara berlebihan dapat menyebabkan eutrofikasi perairan dan penurunan kesuburan tanah. Banyak organisme non-target yang terbunuh akibat penggunaan pestisida. Pertanian monokultural menyebabkan turunnya keanekaragaman hayati. Banyak tumbuhan yang disingkirkan dan diganti oleh hanya satu jenis tumbuhan tertentu. Hal ini diperparah dengan seleksi penggunaan bibit unggul yang menyebabkan spesies asli atau suatu daerah akan sulit ditemukan. Banyak susis asli Indonesia kalah saing dengan spesies yang sengaja didatangkan dari luar negeri, sehingga tidaklah mengherankan beberapa buah-buahan lokal lebih sulit ditemukan dibandingkan dengan buah impor. Perkebunan bukanlah habitat alami. Perkebunan merupakan salah satu faktor penyebab hilangnya ekosistem alami. Banyak hutan ditebang untuk diubah menjadi lahan perkebunan. Dampaknya banyak jenis tumbuhan dan hewan yang terancam punah. Akibat kehilangan habitatnya, alih fungsi lahan lainnya seperti pertambangan dan pembuatan pemukiman turut serta menyebabkan kerusakan habitat. Polusi adalah masuknya zat-zat beracun ke dalam lingkungan, sehingga mengganggu keseimbangan lingkungan alamiah. Kerusakan lingkungan akibat pencemaran polusi terjadi di mana-mana yang berdampak pada menurunnya kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Banyak aktivitas manusia yang tidak disadari menyebabkan terjadi pencemaran, misalnya penggunaan kendaraan bermotor, membuang sampah sembarangan, dan membuang sisa limbah ke sungai secara langsung. Dampaknya dari polusi, misalnya hujan asam dan pemanasan global. Hujan asam terjadi akibat polutan sulfur oksida dan nitrogen oksida yang bereaksi dengan air di udara. Hujan asam dapat menyebabkan hutan rusak, jembatan mudah berkarat, dan patung banyak yang rusak. Adapun pemanasan global terjadi akibat terakumulasinya gas karbon dioksida di udara, sehingga menyebabkan terperangkapnya energi cahaya matahari di bumi. Suhu bumi menjadi meningkat, sehingga kutub mencair, permukaan air laut naik, musim sulit diprediksi, dan gagal panen. Interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya adalah hal yang sangat mendasar dalam eksistensi kehidupan di bumi. Manusia sebagai salah satu makhluk hidup memiliki peran kunci dalam mengelola hubungan ini. Sejak tahun 1800-an, kegiatan manusia merupakan salah satu penyebab utama terjadinya perubahan iklim di bumi. Pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi dapat menghasilkan gas rumah kaca yang dapat menaikkan suhu bumi dan menyebabkan perubahan iklim. Perubahan iklim adalah variasi signifikan dari kondisi cuaca rata-rata di bumi, misalnya menjadi lebih hangat, lebih basah, atau lebih kering selama berapa dekade atau lebih. Dengan kata lain, perubahan iklim adalah perubahan yang signifikan dalam jangka panjang terkait suhu dan pola cuaca di bumi. Penggunaan bahan bakar fosil bukanlah satu-satunya penyebab utama terjadinya perubahan iklim. Banyak aktivitas manusia yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan iklim, misalnya penebangan hutan, pertanian dan peternakan, kerusakan hutan, penyediaan energi, dan kegiatan lainnya. Oleh karena itu adalah suatu keharusan bagi kita untuk merancang upaya-upaya yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan solusi yang ramah lingkungan.
Perubahan iklim dapat menyebabkan kerugian bagi manusia dan mengancam keberlangsungan kehidupan di bumi. Beberapa ciri terjadinya perubahan iklim diantaranya adalah terjadinya musim kemarau yang berkepanjangan, suhu bumi lebih panas dalam beberapa tahun ini, terjadinya banyak bencana akibat angin puting beliung, meningkatnya permukaan air laut akibat mencairnya es di kutub, cuaca ekstrem, gagal panen, dan lain sebagainya. Kegiatan manusia yang dapat memperlambat kepunahan organisme adalah dengan melakukan kegiatan konservasi. Kegiatan yang berwawasan lingkungan dapat memperlambat penurunan keanekaragaman hayati. Beberapa kegiatan konservasi yang dapat dilakukan diantaranya adalah penggunaan energi alternatif, daur ulang sampah, pengolahan limbah, dan penghijauan. Spesies yang terancam punah dapat dilestarikan dengan strategi memantau dan melindungi spesies dan habitatnya, pendidikan, program penangkaran, dan bank benih berbagai macam tumbuhan. Pernahkah kamu melihat harimau Jawa yang masih hidup? Kamu tidak akan menemukan lagi harimau Jawa di hutan-hutan Pulau Jawa. Harimau Jawa punah sekitar pertengahan 1970 karena perburuan masif. Bagaimana perasaanmu mengenai fakta tentang harimau Jawa yang punah? Apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat Indonesia agar kejadian serupa tidak terjadi pada spesies lainnya? Alam telah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, baik sebagai sumber pangan, papan maupun sandang. Namun demikian, manusia sering melupakan prinsip pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam yang tidak bijaksana dapat menyebabkan kelangkaan bahkan kepunahan. Dampak lainnya adalah banyaknya terjadi bencana alam akibat kerusakan alam, misalnya banjir bandang dan tanah longsor yang merugikan manusia, bahkan harus kehilangan nyawa. Dari permasalahan tersebut, diperlukan upaya yang dapat melestarikan kekayaan alam. Upaya tersebut menerapkan konsep mutualisme antara manusia dan alam yang selanjutnya dikenal sebagai konservasi. Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang dilakukan secara bijaksana untuk menjaga kesinambungan persediaan hayati dengan meningkatkan dan memelihara kualitas keanekaragaman nilainya. Manfaat konservasi dilihat dari aspek ekologi dan ekonomi. Manfaat secara ekologi adalah terlindunginya keanekaragaman hayati melalui keseimbangan ekosistem, sehingga terbebas dari ancaman kepunahan. Manfaat secara ekonomi adalah tersedianya sumber sandang, pangan, dan papan yang berkelanjutan. Selain itu, jika dikelola dengan baik, maka dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan, misalnya dijadikan sebagai tempat ekowisata. Secara umum, metode konservasi lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu konservasi secara in situ dan ex situ. Metode konservasi in situ adalah upaya pelestarian keanekaragaman hayati, baik berupa flora maupun fauna, yang dilakukan di habitat asli spesies tersebut. Tujuan kawasan konservasi adalah untuk mengurangi resiko kerusakan pada habitat tertentu sehingga tidak mengancam kelangsungan hidup flora dan fauna. Salah satu kawasan yang berfungsi sebagai lokasi konservasi secara in situ antara lain Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, dan Taman Nasional. Ex situ. Metode konservasi ex situ adalah upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan di luar habitat aslinya, yaitu berupa lingkungan buatan manusia. Karakteristik dari habitat buatan adalah wilayahnya tidak terlalu luas dan jumlah populasi yang dikonservasi tidak terlalu banyak. Contoh bentuk konservasi ex situ adalah penangkaran dan kebun binatang. Saat ini, suhu rata-rata bumi semakin meningkat setiap harinya. Hal itu membuktikan bahwasannya pemanasan global kini semakin marak terjadi, dan salah satu usaha yang dilakukan untuk menguranginya adalah dengan melestarikan hutan. Hutan Indonesia merupakan hutan yang menduduki urutan ketiga terluas di dunia, dengan hutan tropis dan sumbangan dari hutan hujan rainforest Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Meskipun hanya 2% yang menutupi daratan, tidak memungkiri bahwa 50% spesies tumbuhan dan binatang hidup di hutan tropis. Di Indonesia terdapat 10% spesies tanaman, 12% spesies mamalia, 16% spesies reptilia dan amfibi,
dan 17% dari spesies burung yang ada di seluruh dunia. Bahkan sejumlah spesies tersebut bersifat endemik, yaitu hanya terdapat di Indonesia dan tidak ditemukan di tempat lain seperti burung cendrawasih di Papua, bekantan di Kalimantan, anoa di Sulawesi, dan lain-lain. Flora dan fauna endemik tersebut harus dijaga kelestariannya karena populasi mereka menentukan kestabilan ekosistem yang ada di muka bumi ini. Ayo uji kemampuan. Pertama, apa yang akan terjadi jika dalam suatu rantai makanan terdapat spesies yang tiba-tiba punah karena seorang diburu bola ilmuwan sedang manusia menentukan jumlah rantai makanan yang ada di beberapa area berbeda? Di area dia menemukan 10 rantai makanan yang berbeda. Di area B, dia menemukan 50 rantai makanan berbeda. Di area manakah yang kamu harapkan untuk menemukan keanekaragaman hayati terbesar? Berikan argumentasi dari jawabanmu. Ketiga, bagaimana usaha yang dapat kamu lakukan untuk mengurangi jejak karbon di bumi? Keempat, pada tahun 2018 ditemukan paus yang sudah mati di Wakatobi dengan kondisi yang mengenaskan. Di dalam perut paus tersebut ditemukan banyak sampah seperti gambar berikut. Analisa mengapa sampah plastik dapat masuk ke perut paus sehingga menyebabkan kematian. Bagaimana solusi yang dapat kamu tawarkan sehingga kejadian serupa tidak akan terjadi lagi di masa mendatang? Kamu telah menyelesaikan pembelajaran tentang ekologi dan pelestarian lingkungan. Lingkungan merupakan tempat tinggal bagi semua makhluk hidup baik hewan, tumbuhan dan manusia. Lingkungan erat kaitannya dengan keberlangsungan makhluk hidup karena menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Namun seiring bertambahnya jumlah penduduk dan ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, banyak lingkungan yang mengalami kerusakan. Banyak hutan ditebang diganti dengan perkebunan dan pemukiman sehingga keanekaragaman hayati berkurang dan banyak hewan kehilangan habitat dan sumber makanan. Banyak masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan sehingga sungai menjadi kotor dan menimbulkan banyak kerugian, seperti banjir dan sumber penyakit. Besar harapan, dengan mempelajari tentang ekologi dan pelestarian lingkungan, dapat membuka pikiran untuk menjaga kelestarian lingkungan. Karena semua berawal dari diri kita, baru orang lain. Sampai di sini dulu materi minggu ini. Untuk tugas dapat dikerjakan di buku seperti biasa. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.